Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Priyadi. Di video kali ini kita akan kembali membahas terkait tentang program Banpros Produktif UMKM tahap kedua. Dan khusus di video kali ini kita akan menjawab dari beberapa pertanyaan teman-teman. Salah satu pertanyaan yang paling banyak adalah, Bang, tidak punya usaha, kok bisa lolos program Banpres ini? Kita akan jawab dan kita akan bahas tuntas di video kali ini. Sekali lagi, jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain. Jangan sampai kebaikan dan informasi ini hanya berhenti kepada teman-teman. Ingat, satu kebaikan akan menghasilkan kebaikan yang lain. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa untuk BPUM tahap kedua, pendaftaran terus dibuka sampai akhir November. Dari pemerintahan sendiri ditetapkan yaitu tanggal 30 November 2020. Akan tetapi, ada beberapa wilayah yang sudah menutup pendaftaran karena kuota per daerah yang sudah penuh. Jadi, teman-teman, untuk memastikan apakah di daerah kalian sudah ditutup atau masih dibuka, silahkan langsung saja teman-teman cek ke Dinas Koperasi atau juga bisa teman-teman dilakukan secara online, ya. Silahkan ketikkan saja di Google yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian tulis nama daerah kalian. Atau teman-teman yang kebingungan, kita sudah ada sekitar 40 sampai 50 link pendaftaran secara online. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman yang pasti akan mengundang suatu jawaban yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah, Bang, belum punya rekening, apakah bisa mendaftar program BPUM tahap kedua ini? Yang kedua, tidak punya usaha, apakah bisa lolos BPUM tahap kedua ini? Kemudian yang ketiga, setelah lolos apakah nanti akan disurvei? Kemudian yang keempat, apakah insentif nanti akan mendapat potongan dari dinas ataupun oknum tertentu? Kita akan bahas beberapa pertanyaan ini, semoga dapat menjawab pertanyaan yang ada di benak teman-teman sekalian. Sebelum kita jawab, bagi teman-teman yang baru pertama kali nih melihat video pada channel ini, teman-teman bisa cek video-video kita sebelumnya. Barangkali ada video dan informasi yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh teman-teman. Karena banyak sekali informasi dan bantuan sosial yang kita bahas di channel ini. Dan pastikan ketika teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar teman-teman gak ketinggalan informasi terbaru nih dari catatan guru terkait tentang program bantuan sosial. Sudah kita bahas juga terkait tentang bantuan sosial seperti program prakerja, JPS Kemenaker, UMKM, kemudian masih banyak bansos lainnya. Kita akan terus update jika ada informasi-informasi terbaru terkait tentang bansos yang sangat dan diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita akan bahas, belum punya rekening, apakah bisa daftar BPUM tahap kedua ini? Pertanyaan ini banyak diajukan oleh teman-teman, sehingga kita jawab di video kali ini. Berdasarkan pengalaman membantu teman-teman yang lolos di BPUM tahap ke-1, alhamdulillah, ketika dan meskipun teman-teman nggak punya bank, belum membuka bank, baik di bank BNI, BRI, dan lain sebagainya, alhamdulillah ada salah satu teman kami yang lolos juga. Beliau itu nggak punya sama sekali bank, ada salah satu bank, tapi tidak punya bank yang menjadi penyalur dari program BPUM ini. Alhamdulillah, setelah dicek di form BRI, akhirnya beliau dinyatakan lolos, kemudian diverifikasi ke bank, dan akhirnya dibuka buku tabungan baru, dan alhamdulillah sudah menikmati hasil 2,4 juta dari BPUM tahap pertama. Artinya, meskipun kalian nggak punya rekening, tetap bisa mendaftar di program BPUM tahap kedua ini. Kemudian yang kedua, tidak punya usaha, apakah bisa lolos, Bang? Faktanya teman-teman sekalian, tidak sedikit peserta yang tidak punya usaha lolos di program ini, dan hasilnya digunakan untuk modal membuka usaha. Kalau pernyataan ini sebenarnya saya setuju, akan tetapi ada juga teman-teman kita yang nggak punya usaha, kemudian mendapatkan bantuan ini digunakan untuk membeli barang-barang yang seharusnya tidak dibeli atau yang tidak berkaitan dengan usaha. Jadi sekali lagi, intinya teman-teman yang benar-benar punya usaha, ya,
silahkan saja daftar. Urusan diterima atau tidaknya itu serahkan dari pusat. Yang penting teman-teman telah berusaha dan berdoa, ya. Karena sekali lagi, rezeki tidak akan salah kepada pemiliknya, dan rezeki itu tidak akan berpindah dari satu orang ke orang lain. Maksudnya bertukar dari satu orang ke orang lain. Jika Allah tetapkan teman-teman mendapatkan bantuan ini, apapun yang menghalangi, apapun yang menghambat, pasti teman-teman akan mendapatkannya. Selanjutnya teman-teman, apakah ada survei? Sebenarnya ini sudah kita bahas. Kita langsung telepon dari pihak Dinas Koperasi dan UMKM, salah satu rekan kita yang bekerja di sana. Dan beliau menyatakan bahwa akan ada survei yang dilakukan oleh Dinas Koperasi. Nah, informasi beredar juga dilakukan survei oleh bank penyalur ataupun Dinas Koperasi daerah masing-masing. Ini juga sudah disampaikan oleh kepala dari himpunan bank milik negara, ya. Sudah kita buatkan videonya juga, dan juga sudah disampaikan oleh salah satu dinas koperasi di mana tempat teman kami bekerja. Faktanya teman-teman, untuk BEPUM tahap pertama di daerah kami itu belum ada disurvei sama sekali oleh pihak dinas koperasi maupun dari bank penyalur. Dalam hal ini yang paling banyak di daerah kami adalah Bank BRI. Kami tidak tahu yang ada di daerah teman-teman. Silahkan jika kalau memang di daerah teman-teman ada survei, silahkan tuliskan di kolom komentar. Informasi ini sangat kami perlukan agar teman-teman yang lain bisa membaca juga, seperti itu. Selanjutnya, apakah ada potongan insentif? Teman-teman sekalian, ini banyak sekali yang dikhawatirkan oleh teman-teman kita. Jadi, kalian perlu ketahui bahwa tidak ada potongan sepeser pun dari pemerintah pusat untuk bantuan ini. Jadi teman-teman full murni mendapatkan uang sebesar 2,4 juta, ya, digunakan untuk membantu modal usaha. Oke, membantu modal usaha agar usaha teman-teman di masa pandemi ini tetap berjalan dan tetap menghasilkan uang, seperti itu. Akan tetapi faktanya teman-teman ini nggak bisa dipungkiri. Ada beberapa daerah yang melakukan pemotongan dengan kebijakan sendiri. Ingat, saya garis bawahi di sini adalah kebijakan sendiri. Ini bukan kebijakan dari pemerintahan pusat. Artinya, ketika teman-teman mendapatkan atau menemui hal ini termasuk dalam pungli atau pungutan liar, dan jika teman-teman melaporkan ke dinas terkait, maka ini bisa menjadi ranah hukum. Seperti itu teman-teman. Akan tapi karena memang biasanya kalau di daerah-daerah itu sebagai ucapan terima kasih, ya biasanya seperti itu. Akan tetapi itu hanyalah modus teman-teman. Hak 2,4 juta itu adalah punya kalian. Oke? Jika kalian ingin memberikan sedekah kepada orang yang mengurus atau membantu atau yang mendapatkan memberikan informasi, itu nggak masalah kan. Tapi jika orang itu minta kepada teman-teman sekalian, itu yang menjadi permasalahannya. Oke, sekali lagi tidak ada potongan sepeser pun dari pemerintahan pusat, full 2,4 juta. Teman-teman, sampai di sini saja informasi singkat ini. Jika teman-teman merasakan manfaat, jangan lupa di like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Kita akan jawab satu persatu pertanyaan teman-teman. Dan sekali lagi, yang belum subscribe, silahkan subscribe teman-teman. Mohon dukung channel ini agar terus memberikan manfaat dan menebar kebaikan kepada masyarakat luas. Insya Allah, apa yang teman-teman lakukan di channel ini, like, subscribe, komen, share, dan lain sebagainya, akan menjadi amal jariah yang tidak terputus-putus sampai video ini nggak ditonton oleh orang. Akan tapi jika video ini terus ditonton oleh banyak orang, insya Allah amal jariah akan mengalir kepada teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.